Maaf ya teman-teman, karena kami menyiapkan cerita baru, jadi upload cerita yang ini lama. Kalau mau, linknya di akhir cerita, tonton juga ya. Gimana ini? Masa iya harus jadi gelandangan di jalan? Teriak Dinda frustasi. Dinda terus saja memikirkan gimana kelanjutan hidupnya selama 1 minggu ke depan. Hari sudah fajar, tapi Dinda masih belum bisa tidur. Lama-kelamaan karena sudah lelah, dia tidur dengan menyebut nama Aji. Di sisi lain, Aji mengigau nama Dinda terus dalam tidurnya. Matahari telah menyinari bumi, namun seorang pria masih belum bangun dari tidurnya. Dia tergeletak di lantai bagai tak bernyawa. Saat dia bangun, dia tersadar. Loh, kok aku tidur di sini bukan di kasur? Karena terlalu memikirkan Dinda, jadi tidur seenaknya, gumamnya. Jam berapa ini? Tanya Aji ke dirinya sendiri. Udah kesiangan, aku harus cepet-cepet cari Dinda, ucap Aji bangun dari lantai dan bersiap-siap. Dia hanya cuci muka dan gosok gigi. Saat melihat amplop yang ada di meja, Aji menggelengkan kepalanya. Enggak, aku enggak mau cerai. Dinda, aku pengen buat kamu bahagia, ucapnya. Keadaan berbeda dialami Dinda. Dia berada di pinggir jalan seperti gelandangan. Pagi ini dia telah check out dari hotel. Kini dia bingung. Kemana harus pergi karena tak punya tujuan. Saat dia akan menyeberang jalan untuk menunggu angkot, dia melihat ada muka yang tak asing baginya tengah kesal dengan jalanan yang macet. Aji berusaha melihat keadaan dari dalam mobil. Siapa tahu saja ada istrinya di antara keramaian itu. Sekelebatan, dia seperti melihat wajah Dinda di jalan. Apa karena kurang tidur jadi halusinasi gini? Ucap Aji mengucuk matanya. Dinda pun sempat melihat Aji menatap dirinya. Mati, ketahuan Kak Aji. Harus segera pergi, gumam Dinda berjalan pergi. Di saat yang sama ada angkot lewat. Dinda buru-buru naik ke angkot itu. Karena ini kali pertama Dinda naik angkot, dia jadi was-was. Dia terus memegang barangnya takut ada yang mencopot. Karena merasa sudah jauh dari tempat dia melihat Aji, Dinda memutuskan untuk turun. Dinda berusaha mencari kontrakan di sana, paling tidak kos, karena itu area kampus. Lama dia berjalan, tapi tak ada satupun tanda ada kos atau kontrakan. Karena lelah, dia istirahat di pos ronda. Di pos ronda itu, dengan polosnya Dinda mengeluarkan dompetnya untuk menghitung sisa uangnya. Tanpa sadar ada cowok yang mengawasi gerak-geriknya dari jauh. Kok kayak ada yang mata-matai aku ya? Batin Dinda. Pemuda itu pun mendekatinya. Kamu siapa? Jangan berani sama saya. Saya mohon, jangan ambil uang saya. Ini uang untuk biaya hidup selama 1 minggu ini, ucap Dinda panik. Hah, siapa juga yang mau ambil uang kamu? Lucu banget sih kamu, ucap pemuda itu mendekat. Jangan mendekat, kamu jangan macem-macem ya. Aku akan teriak, ucap Dinda setengah teriak. Enggak kok, cuma pengen duduk, ucapnya santai. Ya Allah, lindungi hamba dari orang aneh ini ya Allah. Hamba benar-benar takut. Jagain saya, gumam Dinda yang terdengar oleh pria itu. Hus, ngomong tuh dijaga mbak, jangan seenaknya, ucapnya. Enak aja panggil mbak, saya itu masih kelas 10 SMA. Jangan mbak, orang masih imut kayak gini,
ketus Dinda. Hahaha, kamu lucu ternyata, ucapnya dengan tertawa. Emang saya lucu, banyak kok orang yang bilang wajahku itu lucu dan cantik, ucap Dinda dengan pede. Maksud saya, kamu ngobrolnya lucu. Kalau wajahnya cantik itu wajar, karena kamu kan perempuan. Kalau ganteng nanti aneh dong, ucapnya. Nama kamu siapa? Terus orang mana? Tanya pria itu. Nama aku panjang, kamu panggil aja aku Dinda. Rumah aku jauh, jawab Dinda dengan malas. Namanya bagus ya, panjang. Biasa aja, ketus Dinda. Oh iya, nama saya Dani. Saya juga bukan asal sini. Rumah saya juga jauh, ucap Dani. Shh, kamu cewek apa cowok sih cerewet? Emang aku tadi tanya apa? Ucap Dinda kesal. Dengerin dulu. Tak kenal maka tak sayang. Saya baru beberapa bulan yang lalu lulus dari SMK. Lulusan pemasaran. Saya merantau untuk cari kerja gitu. Soalnya di tempat saya itu banyak pabrik. Itu bukan jurusan yang saya punya, makanya saya merantau ke sini. Nah, sekarang saya kerja di restoran khusus ayam. Walaupun nggak ke pemasaran, tapi nggak apa-apa, yang penting halal. Di sana banyak jenis olahan ayam, ada ayam geprek, penyet, goreng, bakar, pepes, sop, ucapnya sedari awal yang membuat Dinda menutup kupingnya. Tapi pria itu tak memberhentikan ucapannya. Ih, diam, aku nggak mau denger curhatan kamu, aku pusing, teriak Dinda sambil memegang kedua telinganya dengan kedua tangannya. Sekarang aku lagi cari kontrakan, malah diajak curhat. Aku capek, pengen tidur, pengen istirahat, ucap Dinda menangis. Sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya. Dani pun memegang tangan Dinda, karena ada sesuatu di tangan Dinda. Tapi Dinda malah salah paham dan marah. Kamu jangan sentuh aku udah punya suami, teriak Dinda spontan. Hah? Ucapnya kaget tak percaya. Enggak, maksud aku udah punya pacar, jadi jangan sentuh aku. Cuma pacar aku aja yang boleh sentuh, lirih Dinda. Haha, peraturan macam apa itu? Nih ya, dimana-mana mau pacar ataupun bukan, tetap nggak boleh sentuh. Saya kira kamu nggak punya pacar. Kelihatan dari wajahnya, terus dihijab pakai gamis, ucap Dani. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.